Tanyakan, kenapa kalian kalau berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dengan arti kata ya, kalau kita yang logika berpikir, kalau kalian meminta tunjukkan jalan yang lurus, berarti selama ini kalian gak di jalan yang lurus. Kan meminta masih, betul tidak? Kalau kita logika ya, logika. Ini saya jawab ya. Meminta, kan? Berarti Langsung saya jawab nih. Nih. Perhatikan. Jawabannya satu kita jawab, oke? Nih. Nih ya, oke? Saya jawab satu-satu nih. Oke. Saya jawab satu-satu. iya, Ini dari ya. internetnya diambilinnya yang mana betul? Bukan. Yang dia pakai uang. Ini kan katamu, tunjukilah kami jalan yang lurus, betul nggak? Betul nggak nih? Ini betul nggak? Betul gak? Lagi ngetik tadi dia. Justru itu yang kutanyakan samamu. Ini Lopi. saya tanya, betul nggak yang kamu tanya ini? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini betul ayatnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Abah ulang pertanyaannya. Dengar, pertanyaan pertama ya, Ustadz. Lagi mencari di internet. Sang ini masukkan ke sini ya, Ustadz. Jangan di sini. Ini nggak perlu di sini. Pertanyaannya Oke? ulang, ayo. Yang pertama, yang kupertanyakan, kenapa kalian kalau berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dengan arti kata ya, kalau kita yang logika berpikir, kalau kalian meminta tunjukkan jalan yang lurus, berarti selama ini kalian nggak di jalan yang lurus. Kan meminta masih, betul tidak? Kalau kita logika ya. Logika. Ini saya jawab ya. Kan? Berarti Langsung saya jawab nih. Perhatikan. Jawabannya satu kita jawab, oke? Nih. Nih ya, oke? Saya jawab satu-satu nih. Oke. Saya jawab satu-satu. iya, Ini dari ya. internetnya diambilinnya yang mana betul? Bukan. Yang dia pakai uang. Ini kan katamu, tunjukilah kami jalan yang lurus, betul nggak? Betul nggak nih? Ini betul nggak? Betul gak? Lagi ngetik tadi dia. Justru itu yang kutanyakan samamu. Ini Lopi. saya tanya, betul nggak yang kamu tanya ini? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini betul ayatnya. Iya. Baik, Iya, mari itu kita yang bahas ya. kupertanyakan. Nah, mari kita bahas ayat ini ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, Agak yaitu lain, jalan agak siapa? lain, Perhatikan, jangan ngomong nih. Perhatikan ya. Tengok. Jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh kalimat berikutnya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, Iya. dan bukan jalan yang sesat. Jalan yang sesat siapa di sini? Orang Kristen tuh.
Asik kok ya. Tuh, Dengar jangan dulu, jalan Ustaz. orang Kristen. Dengar Ustaz, Orang kami nggak Kristen pernah jalan yang meminta sesat ya tuh. Tuhan Yesusku. Ustaz, kami nggak pernah Macam meminta mana? ya Tuhan Ini Yesusku. penjelasannya Kami ini jalannya sesat, jalan orang Kristen macam mana? Iya. Makanya kami meminta jalan yang lurus. Itu dia. Makanya kami meminta jalan yang lurus setiap hari karena jangan sampai Dari jadi situ aja jalan putus seperti nampak Kristen, poinnya. jalan yang sesat gitu, jalan yang sesat nih. Kristen. Macam mana? Kristen jalan yang sesat loh. Iya, dengar ya Ustaz. Ya. Makanya tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya, yaitu jalan orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai kayak Yahudi, dan jangan jalan yang disesatkan kayak Kristen. Itu maksudnya ya. Udah puas ya jawabannya. Tuh. Ada. Kalau Ustaz Iya. membahas apa? 1 Yohanes 5 Mau ayat Bang 7. Jeremy? Ya mau bahas yang itu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Oh iya, kenapa? Open cam lah. Benar-benar saya pakai ini dulu ya. Ini ya. Ini ya saya bantah dengan pakai ini ya Ustaz, ada namanya jurnal ya Tan. Ini ya ada jurnal volume 2 teologi ini menjawab tuduhan apa 1 Yohanes 5 ayat 7 sebagai ayat palsu melalui tulisan bapak-bapak gereja. Jadi ini saya langsung ke kesimpulan ya Ustaz nih. Di tengah gempuran apa nih, ini aja nih saya bacakan. Begitu pula dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 yang dituduh sebagai ayat palsu dan sisipan demi kepentingan doktrin tunggal. Ternyata tuduhan ini tidak terbukti karena koma Johanneum ada dalam naskah kuno Venus Latina yang berasal dari tahun 150 Masehi. Dan juga ada dalam kutipan bapak-bapak gereja yaitu Tertullianus, Cyprianus, Athanasius, Origenes, dan Agustinus, Priscillan, Hieronymus, Gregorius, Nazianzus, Yohanes, Chrysotomos, Codex Raffianus, Codex Britannicus, catatan di pinggir teks 88 dan 629 dan teks 7735 pada pada Itu tanggal itu jurnal siapa itu? Kok agama kamu dari jurnal? Desiderus Erasmus. Enggak dong, ini kan bicara akademis Ustadz. Iya. Masalah agama kamu kok dari jurnal? Kalau saya kan tadi ambil dari Alkitabnya sendiri. Loh, ini makanya Anda harus ngerti dulu cara kanon Alkitab itu gimana. Anda meyakini Alkitab Anda atau meyakini jurnal gitu? Saya tuh meyakini Alkitab Ini itu kan- sempurna. Ini kan 1 Yohanes 5 nomor 7 ya tadi ya. Ini dari kitab Anda sendiri yang saya ambil. Yang mengatakan itu siapa? Bagian ini pasti tidak asli adalah penerjemah sendiri. Karena bagian ini pasti tidak asli, dapat dipastikannya pasti tidak asli. Ya, tapi kan itu udah ada dibilang. Ya, kan sudah dibilang itu ada kutipannya itu sebelumnya. Apanya? Ya itu ini kan karena itu udah ada di teks-teks sebelumnya, misalnya kayak Joma Kemanam dan naskah kuno Venus Latina tahun 150 Masehi. Nah ini kalau saya kan ngambilnya dari situs Kristen yang resmi, dari Alkitab sabdanya langsung Saya gitu. dari jurnal. Kalau kau ngambil dari jurnal, Lalu jurnal tuh lebih tinggi Ustadz, itu bicara fakta akademis. berarti jurnal lebih tinggi dari kitabmu gitu. Enggak gitu, kita jurnal itu untuk menganalisa Alkitab secara akademis dan empiris. Aneh, kok kau malah meninggikan jurnal daripada kitabmu? Itu Aneh Ya, kali ini- kau nih. Tidak, itu lebih bicara akademis nih. Sekarang kita ganti deh saya ganti dengan ganti Al-Qur'anmu nih ya. Saya Coba ya. kalau kata kamu jurnalnya itu betul,
teksnya dari manuskripnya ada nggak di kodeks yang tertua? Coba kodeks yang tertua ada nggak? Ini udah dijelasin kan, ada di kodeks Bentar, kodeks paling tua kamu tahu nggak ada di mana? Nih, ini ada nih koma Johananeum dan Naskah Vetus Latina. Nih, sekarang saya ganti deh dengan bantuan dengan Quranmu nih. Nih di sini dibilang ini ada ISN-nya dan Bentar, di sini ada yang saya tanya sama kamu ya. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu di kodeks tertua. Di kodeks tertua ada nggak manuskripnya? kodeks tertua belum ada, tapi kan ada itu. Hah? Di teks tertua sepertinya belum, tapi kan ada yang sebelum 150 Masehi koma Johananeum. Bentar. Tadi saya tunggu. Di kodeks tertua ada nggak? Kodeks tertua kamu tahu kodeks apa? Ya kan, itu kan belum ada. Itu kan kodeks itu kan ada yang baru perjanjian lama, perjanjian baru kan Sinaiticus, Vatikanus. Sebelumnya kan masih susunan biasa. Ya, di kodeks Sinaiticus ada nggak 1 Yohanes 5 nomor 7? Ya belum ada, tapi kan itu bukan berarti Belum ada ada ya. kan? Ya udah. Tapi jangan Open itu cam namanya dulu kamu, open cam ya. Iya. Open cam dulu, silakan dibuka dulu kameranya. Iya. Tapi kan bukan berarti itunya nggak ada, tapi kesimpulannya jadinya nggak ada itunya. Nah, kalau di kodeks tertua nggak ada, lalu dari mana diadakan? Kamu sendiri Itu kan nggak tahu ada. tuh, kodeks Sinaiticus itu paling tua di abad keempat. 1 Yohanes 5 nomor 7 nggak ada. Lalu jurnal ada buat kutipan apa dari Bapak. tadi? Itu membantah bahwa 1 Yohanes 5 ayat 78 itu adalah ayat palsu. Ya, iya memang Ada ayat kutipan. palsu karena nggak ada manuskripnya. Di kodeks Ya, itu Sinaiticus adalah nggak ada. kesimpulan apa ya? Nih. Itu adalah Nih, kodeks Sinaiticus. generalization. Nih. 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Gak ada, langsung 6 dia loncat. Tuh 6. Gak ada 1 Yohanes 5 nih. Gak ada, langsung 6 dia loncatnya. Iya, tapi itu bukan berarti jadinya tuduhan Anda terbukti bahwa itu adalah ayat palsu, karena itu sudah ada sebelumnya di ayat. Bukan tuduhan saya. Itu bukan tuduhan saya, tapi dari penerjemahnya sendiri memberikan keterangan bahwa ayat ini pasti tidak asli, penerjemah dari Alkitabnya. Loh, itu Bukan Alkitab tuduhan Sabda. saya. Itu kan Alkitab Sabda itu kan masih bisa editing, Ustadz. Nah, tapi kalau Anda main kayak gitu, Lah kok protes lah ke Alkitab Sabda, ke pemilik webnya. Kenapa protesnya ke saya? loh, kalau Anda bikin kayak gitu, emangnya hanya sumber kita hanya Alkitab Sabda. Kita masih punya lagi kok, nih misalnya jurnal penelitiannya itu. Meskipun itu tandanya ada tambahan, tapi tidak bukti bahwa atau Alkitab itu sudah palsu. Itu yang Anda terlalu generalization. Coba. Kalau di abad keempat nggak ada. Kalau di abad keempat nggak ada, kodeks Vatikanus yang abad kelima ada nggak? Nih, bukan berarti, ya mungkin nggak ada, tapi bukan berarti itu tidak jadi Nggak ada palsu. juga, lalu kamu bantahnya pakai jurnal gitu. Ini penelitian secara akademis, Ustaz. Nekat kawan, ya. Tidak, Pak. Itu namanya akademis, Ustaz. Nekat. Jadi Anda bilang Nekat kalau yang ngebantahnya pakai jurnal. Situs orang resmi gitu. Ya, situs orang resmi, situs dari Kristen di seluruh dunia. Kodeks tertua itu Sinaiticus. Terus kodeks yang di abad kelima itu Vatikanus. Nggak ada di situ 1 Yohanes 5 nomor 7. Lalu kamu mengada-adakan ya, lalu mereka mengatakan seperti apa? Kata penerjemah dari Lembaga Alkitab Sabda bahwa ya ayat ini pasti tidak asli karena tidak ada manuskripnya. Lalu kau bawa jurnal ke saya, jurnal yang tidak diketahui dari mana gitu. Membantah bahwa kredibel kok STT, Ustaz. bahwa katanya di dalam jurnal itu adalah terbantahkan 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah asli. Kalau asli tunjukkan di mana manuskripnya.
Kan kayak gitu. Ini kesimpulannya itu menjawab bahwa Anda tuh mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan. Ini ada buktinya nih bahwa tuduhannya itu tidak terbukti karena itu sudah ada dengan Ya iya. Karena Kalau penulis jurnal itu bisa kan menunjukkan manuskripnya? Ada nggak dia lampirkan di dalam jurnalnya manuskrip asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7? ini ada penelitiannya ya, belum semuanya lah, nanti dulu dong. Ini kan tapi ini bukan ini kan untuk membantah juga kalau Anda bilang 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada berapa 8 itu ayat palsu. Kalau saya bawakan kodeks apa yang kamu mau? Kodeks Sinaiticus kah atau kodeks Vatikanus kah yang kamu mau? Saya akan bawakan gitu. Ada nggak 1 Yohanes 5 nomor 7? Kalau kamu bantahnya pakai jurnal, Masya Allah. Jurnal itu penting, Ustadz, itu berbicara akademis. Aduh, jurnalmu itu biar kredibilitasnya ya, biar valid. Itu ini dulu dah ya, ditelisik dulu, ditelusuri dulu. Ada nggak dia melampirkan dalam jurnalnya itu ini loh ya, manuskrip asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7? Ayo. Ada nggak berani dia bilang kayak gitu, menjamin? Oh, itu udah ada pendukungnya banyak, Ustadz. Itu tidak kan aku udah dikasih tadi itu, tunjukkan saja itu. Coba. Tunjukkan saja, nekat bikin jurnal doang itu. Gimana sih? Tunjukkan. Kalau dia bisa membantah dari penerjemah Alkitab Sabda yang resmi gitu ya, membantah yang resmi jurnal tersebut, maka dia bisa menunjukkan manuskrip yang asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7. Orang lembaganya resmi, orang berpendidikan semua di dalam situ. Mereka mempunyai manuskrip-manuskripnya. Alkitab Sabda itu. Mereka sendiri yang ngomong ya bahwa bagian ini pasti tidak asli gitu nih. Ya, 1 Yohanes 5 ya teman-teman, 1 Yohanes 5 nomor 7. Bagian ini kata mereka ya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kan gitu. Bagaimana? Makanya jangan terlalu ngambil kesimpulan cepat-cepat, Ustadz. Itu tidak baik. Kalau saya tadi udah tunjukin jurnal, justru kalau Anda mau menuduh, Anda tunjukkan juga lagi jurnal yang lebih kredibel untuk membuktikan bahwa itu ayat palsu. Nih, kayak saya nih, saya tidak ada menuduh, tapi ya dari penerjemah dari lembaga resmi tersebut, dia menyatakan bahwa ayat ini bagiannya pasti tidak asli karena tidak ada dalam naskah tertua. Kan kayak gitu. Tidak ada, tapi makanya kalau kita cek dari kodeks Sinaiticus nggak ada, kodeks Vatikanus pun nggak ada. Tiba-tiba jurnal tahun 2026 membantah gitu. Enggak 2026 itu penelitian. Kalau jurnal 2026 membantah, ada nggak diselipkan oleh jurnal itu? Nih, manuskrip asli yang ditemukan adalah 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini manuskripnya. Ada nggak dalam jurnalnya? Dia menunjukkan manuskripnya. Coba, tunjukkan sama kami. Nih, saya kasih dari bentar ya. Pendapat dari penulisan. Nih ya, sebentar, sabar dulu dong. Sabar, sebentar dulu. Ayo, tunjukkan sama saya. Ini darinya namanya Koma Johanneum ya, dan persoalannya. Ini membuktikan bahwa doktrin Tritunggal adalah Alkitabiah, bukan karangan manusia atau bapak-bapak gereja, dan Koma Johanneum tidak bertentangan dengan bagian Alkitab yang lain. Pertanyaannya, saat pun ada penambahan, apakah itu menentang dogma Kristen tentang Tritunggal? Itu sih. Saya tidak mempermasalahkan doktrinnya dulu. Yang saya bicarakan itu tentang masalah kalau jurnal itu membantah bahwa
tetap ngotot jurnal itu 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat yang asli, membantah lembaga resmi Kristen, maka silakan ditunjukkan adakah dalam jurnal itu dia dapat menunjukkan manuskrip asli yang dia temukan dari ayat 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada nggak? Coba kamu lihat di situ. Nah, ini lah kan manuskrip itu kan kita kan baru jadinya abad 4 sampai 345 itu. Nah, makanya. Nah, itu Salah kamu. Buat apa kamu membantahnya pakai jurnal? Sedangkan orang yang lembaganya resmi dan lebih berpengetahuan itu sudah menyatakan pasti tidak asli. Gimana sih? Kacau kali ya, kau. si pakai Sinaiticus atau Vatikanus iya, tapi jika Ustadz berkesimpulan bahwa itu palsu hanya itu karena dia ini tuh nggak ada di kodeks yang tertua, itu salah karena itu kan dokumen sebelumnya bapak-bapak gereja dan juga apa tuh Jones itu menyatakan apa tuh tidak bertentangan dengan dogma asli gereja yang nggak boleh itu kalau dia nambahin ayat, tapi itu jadi bertentangan dengan dogma gereja kami. Sekarang saya Ya banting kalau dasarnya nggak, kalau dasarnya nggak ada, mau kayak gimana kita imani? Oh, ngelak-ngelak bentar ya, saya keluar ya teman-teman, patah-patah nih kayaknya ya. Sebentar ya, saya keluar dulu. Bentar ya, jangan kemana-mana. Patah. Oke, udah ya. Patah-patah tadi teman-teman. Oke, berlalu Ustaz. Aku ke toilet bentar ya. Ya kayak gitu. Kalau dia mau membantah pakai jurnal, boleh jurnal 2026, tapi lampirkan di mana dia menemukan naskah teks asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7. Lah lembaga resmi Kristen sendiri yang mengatakan tidak asli. Ayo. Lembaga Kristen sendiri yang mengatakan tidak asli, bukan tuduhan dari saya. Ngapain saya menuduh? Kan gitu. Iya, kenapa Pak? Tadi maaf, tadi itu ada itu. Toilet bentar. Kenapa Pak Yusuf Ustadz? Ya, kalau kamu ya membantahnya dengan jurnal itu, setidaknya ada di bagian jurnal itu melampirkan teks manuskrip asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7 itu sebagai apa rekomendasi kepada lembaga yang mengatakan bahwa itu pasti tidak asli. Loh, gini Pak, itu kan tadi udah ditunjuk apa? Memang kalau secara Sinaiticus Vatikanus mungkin tetap tidak ada, tapi bukan berarti jika itu nggak ada, berarti itunya tandanya Alkitab ayat itu palsu. Karena apa? Karena itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja sebelum ada Sinaiticus Vatikanus dan doktrin tinjo yang saya tadi kasih. Kalau Anda mau bilang itu bertentangan, kasih dong, tunjukin dong saya jurnal bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu bertentangan dengan dogma gereja. Itu sih. Nah, kalau di teks originalnya nggak ada, manuskripnya tidak ditemukan dari kodeks tertua Kristen, berarti yang akan datangnya itu berarti ditambah-tambahi, Bang. Gimana sih? Ya enggak lah itu Berarti ditambah-tambahi, masa yang akan datang berarti diada-adakan. Diada-adakan. Kalau di kodeks tertuanya aja tidak ada, berarti kalau yang lebih muda bisa diada-adakan memang. Aduh. Itu kesimpulan yang terlalu itu sih apa tuh yang mendalam apa tuh yang nggak boleh tuh nambah-nambah itu yang bertentangan dengan isi Alkitab secara komprehensif Ustadz. Kalau berbedanya berbeda tapi tujuannya untuk penjelasan misalnya di Inggris atau di Eropa atau di Amerika atau nggak di Arab Saudi, ya boleh-boleh aja perbedaan bahasa itu ada perubahan. Nggak kuat itu. Gak kuat masih jurnalnya tidak melampirkan manuskrip asli dari 1 Yohanes 5 nomor 7, maka terbantahkan semua, tertolak semua gitu. Itu tidak begitu saat Anda yang salah itu. Loh, kan itu mau 1000 jurnal kamu lampirkan kepada saya, kalau mereka 1000 jurnal itu tidak melampirkan manuskrip aslinya, mau macam mana?
Apa bisa kalau kita misalkan- percaya jurnal itu? Ya Ustadz, coba kalau dibalikin nih, Ustadz mau saya bilang misalnya nih, aku apa kan itu apa palsu karena kan ngakunya ada yang mengakunya kitabnya nggak akan bisa ada perubahan kata, padahal kita tahu itu ada banyak sekali perubahan Beda dengan Quran. Kitabmu dengan Quran beda. Saya tahu. Perjalanan Quran dengan Bible itu beda. Kalau Bible dengan Al-Quran itu jauh beda, perjalanannya beda. Memang Al-Quran itu ya memang diturunkan, tidak ada yang kalau di dalam bahasa Ibrani itu nikut atau bahasa Arabnya itu harokat, nggak ada. Memang perjalanannya Nggak ada seperti apa? Apakah Al-Quran dimodif-modif? Enggak, Al-Quran itu tidak berubah. Meskipun Arab gundulnya tetap ada, gitu ya. Dia diawali dengan Arab yang gundul, turunnya itu, tapi setelah itu pada zaman yang mendatang ada ditemukan masalah modif dari harokatnya atau nikutnya gitu. Tapi tidak merubah teksnya. Beda dengan kamu. Ini kan teksnya manuskrip. Manuskrip satu lembarannya tuh mana? Beda Yakin perjalanan, Al-Quran ada kawan. perbedaannya Ustadz. Nih saya tunjukin ya perbedaannya nih. Nih ya saya tunjukin ya. Nih ya nih ya Ustadz nih, Hafs dan Wars nih, ini beda-beda nih. In Hafs version is read what? Hafs dengan wars, jelas beda logat mereka. Ya berarti beda-beda dong kan antara itu. Coba kamu tunjukin yang mana. Nih saya tunjukin in Hafs version. Nih aku Apa? kan nih ya. Hafs Apa? version is read as Maliki possessor. In was it is apa? Maliki king. Tuh beda tuh. Ada nggak berubah hurufnya? Beda lah orang berubah Iya. kok. Ini kan disebutnya Lihat ada nggak berubah hurufnya? Mim ada lam nih kapnya Maliki. mana? Maksudnya aja beda kok. Geser ke kanan lagi. Ada nggak berubah hurufnya? Dari Ada. Hafs dengan wars. Geser Ada, lagi ada. ke kanan. Bukan ke kanan, ya ke kanan lagi. Tetap aja sama kan hurufnya. Beda Ustadz, beda. Ada yang satu bilang ya Maliki, yang satu bilang Maliki. Cuma kayak Artinya gitu. beda Ustadz, artinya beda antara Hafs dan Wars nih. Nggak. Makanya Jadi aku beda, bilang ya, Ustadz. tuh. Mim, lam, kap. Ini ada bedanya, sama kan Ustadz. dengan Hafs atau Wars gitu. Ada kok, ada bedanya nih. Ini lihat nih yang di Nggak ada bawahnya ini. bedanya hurufnya. Ada dua ini, di sini ada berapa? Cuma satu. Lah, ya itu tuh harokat. Hurufnya ada nggak berubah? Berubah ini berubah nih, maknanya jadi berubah. Mana ada? Tanya tuh penonton, ada nggak hurufnya berubah? Tanya penonton. Berubah. Nih, ini berubah nih. Ada nih, nggak? ini Ada berubah. nggak? Nih, masa nggak bisa dibaca? Ya. Ini aja berubah, saya aja melihat langsung berubah. Ini saat nih, ini ada dua nih, yang ininya di bawahnya ini. Yang kedua ini apa nih beda berubahnya? Nih, tuh. Ada. Ini kan yang kamu permasalahkan nih, ini ya. Iya nih. Ini banyak sekali nih perubahan-perubahannya nih. Berubah kayak gimana? Ada, tanya tuh sama yang di bawah. Ada nggak berubah tuh? Nggak berubah Ya, hurufnya. Ya kalau orang Islam pasti bilang nggak akan berubah, tapi kan yang mengamati secara Ya, iya, objektif karena ini mereka ada perubahan, tahu Pak. gitu. Ustadz. Nah, ini kan yang kamu maksud. Nah, ini. Kalau wars kan bacanya kayak gini ya. Wars Maliki kan kayak gitu. Tapi kalaunya Hafs, kalau wars Maliki kayak gitu aja. Maliki Yaumiddin. Banyak nih. Udahlah. Saya nggak bukain data yang lain. Jadi kosakata Maliki yang kamu bawa itu mim lam kaf itu tidak ada perubahan. Yang satu bacanya yang panjang, yang satu bacanya pendek. Kalau Hafs bacanya Ini ada Maliki. perubahan kita. Kalaunya Warts bacanya Maliki. Nggak ada perubahan hurufnya. Ada perubahan itu Ustadz. Kalau tidak ada Nah, perubahan itu pasti urutnya sama gitu. semua. Padahal kan Al-Quran tuh kitab yang katanya tidak berubah. Nih, Kebenarannya nih. terjaga. Tapi ini ada perbedaan biar antara kamu Hafs paham dan ya. Wars.
biar kamu paham, biar enggak ngotot, kamu saya contohkan kayak gini ya. Nih Habs nih ya. Ini warts. Nih. Oke. Nih. Kata wartsnya kayak gini tulisannya. Terus kata Habs kayak gini. Ini beda atau sama? Hah? Itu bukan, enggak deh, itu bukan kayak gitu tulisannya di half. Nih half tuh kayak gini nih ya, start nih, saya tunjukin gambarnya nih ya. Hah? Beda atau sama? Beda deh nih, yang tadi saya tunjukin tuh beda nih. Ini yang half nih ya, half tuh Maliki kayak gini, satu tuh, cuma satu doang. Tuh ininya cuma Itu kan satu, tegak itu tuh. half tuh dua tuh di situ. Ya iya, ada yang kamu lihat tuh ininya ada nggak berubah? Ininya Yang digambarin Ustadz beda tuh, yang digambarin Ustadz beda. Ininya yang kamu lihat ada nggak berubah? Ya itunya emang nggak itu, tapi yang di bawahnya kan berubah. Hanya enggak, udah dibilang enggak. Berubah. Makanya nggak ada perubahan di situ. Berubah itu Ustadz. Jadi masa kamu bilang itu Aduh, hurufnya nggak ada berubah. berubah Ustadz? Itu jadi beda. Itu masalah harokat. Ada habs, ada kolun, ada warts. Memang ya, yang satu bilang maliki, yang satu bilang maliki, tapi hurufnya nggak ada berubah. Berubah Ustadz, itu tuh ya. Nah ini berubah sini masuk ini posesor ini apa nih? Ini apa? Jadi maliki, king. Tuh, pada ketawa penonton saya jadinya gara-gara kamu. Ya, karena mayoritasnya muslim yang nonton Ustadz. Iya, karena mereka paham bahwa apa yang kamu tunjukkan itu tidak ada perubahan gitu. Mereka paham masalahnya. Berubah Ustadz yang ya kan satu orang kan Dia yang bikin namanya- malu aja ya. Aduh, bikin malu aja. Jangan diturunkan biar dia belajar gitu ya. Biar dia belajar, jangan diturunkan, kasihan ya. Dia pakai data, menghujat juga tidak. Alasan apa kita menurunkan? Bagus dia belajar bersama dengan dia gitu. Ya, jadi kayak gini. Kalaunya masalah habs dengan kalaunya untuk habs dengan warts itu udah saya kaji banyak. Nih contoh ya. Ini saya mau kasih tahu samamu ya. Satu ayat dalam Quran saya, Quran surah Ali Imran ayat 19. Coba nanti dibuka di Kitabul Masohib. Di Masohib. Buka. Ada yang ngomong kayak gini dari manuskrip Ibnu Mas'ud ya. Innad dina indallahil Islam. Ada juga teksnya innad dina indallahil hanifiyah. Atau Kalau saya nggak ngafal bahasa Arab ya Ustadz, saya kan cuma baca itu. makanya itu kami udah tahu semua. Nggak ada perubahan masalahnya di situ. Ya. Makanya kan bisa kejuaraan Kori internasional seluruh dunia karena bacaannya sama, nggak ada perubahan. Ayo kita mau pakai apa? Mau pakai logat apa? Apakah warts? Apakah kolun? Apakah juga mau pakai habs gitu? Gak ada masalah dari kami itu. Karena nggak merubah makna, nggak merubah huruf juga. Jadi kayak gitu. Terus ini saya mau saya mau nanya kamu, boleh satu? Iya, silakan saya jawab nih. Apa tuh? Baik, saya mau tanya kamu. Nih, kamu perhatikan dulu di sini. Apa tuh? Kayaknya kan kau lebih senang manuskrip ya. Makanya ku bawa ke manuskrip aja kamu. Cara debat saya agak beda malam ini ya teman-teman. Silakan Ustadz bawa. Kalau kau suka manuskrip, ya saya ladenin suka manuskrip. Ya boleh lah, saya kan itu dan banyak download materi manuskrip. Oke, baik. Kemana nih? Korek sini tikus. Saya bentar ya, saya ambil dulu. Manuskrip
Markus. Nah, oke, ini saya perhatikan pertanyaannya. Iya. Ini saya ambilnya di Kodeks Sinaiticus ya, kodeks tertua di abad keempat, ya abad keempat. Oke, Iya, siap, betul. ini saya bawa ambil dari Markus. Markus 15, iya. Markus betul. 16. Ya, kalau kita lihat dari kodeks, ini cuma 8 ayat, betul ya? Iya, betul. Betul apa nanya? Baik. Iya. Sekarang kita lihat dari LAI. Markus 16. Ini sampai 20 ayat. Tuh, Iya, 20 betul. ayat. Tuh, 20 ayat, 20 ayat. Mana nih? Markus 16 nomor 20 ya. 20 ayat, teman-teman. Nah, ini 20 ya. Markus 16 sampai 20. Sedangkan di teks aslinya itu hanya ada 8 ayat. Pertanyaan saya, mana teks aslinya, manuskripnya yang 9 sampai 20? Ya. Siapa tukang tambahi gitu 9 sampai 20 tuh siapa yang tukang tambah-tambahi itu? Ada sampai 20 nih teman-teman. Ya, 20. 20. Padahal di teks aslinya cuma sampai 8 loh nih. 8 ya. Ini cuma 8. Nah, ini sampai 20 Markusnya. Siapa tukang tambahi 9 sampai 20? Iya, saya kasih ya Gitu. jawaban jurnalnya ya. Ya, saya mau perhatikan apa jawaban jurnalnya. Ini dari teks Kanon Institut ya Ustadznya. Pembaca mungkin bertanya apa yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada persaingan antara beberapa manuskrip paling awal dan manuskrip lainnya serta beberapa manuskrip yang unik. Mari kita singkirkan ketidakjelasan tersebut dan fokuskan pada bukti. Hingga saat ini terdapat 1653 manuskrip Yunani yang memuat Markus 16 ayat 9 sampai 20. Beberapa di antaranya rusak tetapi menunjukkan bahwa manuskrip tersebut memuat seluruh bagian tersebut ketika masih utuh. Ini bukti eksternal yang sangat meyakinkan. Ini berarti bahwa 99,8% manuskrip Yunani mencakup ayat 9 sampai 20. Manuskrip tersebut termasuk manuskrip besar dan kodeks seperti Kodeks Alexandrianus abad kelima CD dan rusak hingga teks 16 sampai 15a masih ada di JK SMWW ya, dan itu daftar yang lebih lengkap dapat dilihat di sini. Lebih dari 1000 leksionari Yunani manuskrip yang teksnya disusun ada dalam segmen yang ditetapkan untuk Coba kamu tampilin satu aja. Tampilin satu aja. Manuskripnya ada nggak? Manuskrip 16 tuh. Ya, tampilin satu. Manuskrip aslinya ada nggak? Ini ada nih. Kamu diambil dari kodeks. Ini nih, berrekonstruksi penulis atas Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang sesuai dengan ruang kosong di Vatikanus. Oh, Vatikanus. Kamu ambil dari Vatikanus. Yes. Kalau Vatikanus abad kelima lebih muda. Ya memang Iya. ada. Ya kita tuh nggak mengurusi apa misalnya gini ya. Iya. Perbedaan antar Karena manuskrip. kok yang Sinaiticus itu nggak ada. Yang Sinaiticus di abad keempat nggak ada. Tiba-tiba abad kelima jadi ada ayatnya. Macam mana tuh? Coba kamu pertanyakan kitabmu itu. Di Tidak abad gitu, keempat nggak ada ayatnya. Tiba-tiba di abad kelima ada ayatnya. Ini ya, baik jawaban saya sih simpel ya Ustadz. Perubahan itu tidak apa-apa Ustadz. Asal Kalau tidak Vatikanus saya tahu itu ada. Aduh.
Ya, Kayak gimana? Ayo coba. jawaban saya ya Ustadz, memang maksudnya mungkin bahkan ada tambahan dan sebagainya, tapi bukan berarti itu jadi bukti Alkitab itu palsu, karena kita itu ngambil dari sekian, kita ngikutin sejarah, ngikutin ajaran ajaran para rasul, bapak gereja, dan itu kan mereka kan sudah ada sebelum ada Kodex Sinaiticus, Vatikanus, bahkan sebelum konsili. Enak saja ya kawan-kawannya. Di abad keempat nggak ada teksnya, tiba-tiba abad kelima ada teksnya, macam mana tuh? Ini Ustadz, makanya itu punya sejarah, nggak lahir tiba-tiba dari ruang kekosongan Ustadz. Selama tidak bertentangan dengan dogma utama kekristenan sih, saya rasa tidak apa-apa. Tentang misalnya Tritunggal. Ada satu lagi nih PR kamu nih. Ya, Ada satu lagi PR kamu yang belum saya temukan juga jawabannya. Mau kamu? Nih, saya kasih ya. Tapi habis ini aku boleh nanya nggak Ustadz? Boleh. Ya, makasih. Kamu coba ke Yohanes 8. Yohanes 8 siap. Tunjukkan Yohanes 8 tuh mana manuskripnya? Yohanes 8 ya. Yohanes 8. Iya. Manuskripnya mana nih? Coba ini ya. Coba nih saya ini dulu ya. Saya ini kan pertanyaannya. Perhatikan ya teman-teman pertanyaannya ya. Nih. Kita ganti. Oke, ke Yohanes. Nih ya John-nya. John. Yes. Yohanes 8 chapter 8. Nah, ini kan dari 12 ayatnya ya. Iya, dia ada pertanyaan apa? Oke. Yohanes 8 ayatnya dari 12. Sekarang kita buka di LAI. Ya, Iya. LAI. Bentar. Iya, kenapa tuh? Yohanes 8 Bentar. Nah, kenapa mulai 1? Ayat 1, ya kenapa? Ya, tapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. Padahal di teks aslinya dari ayat 12 nih, ya. 12. Coba. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dari ayat 1 Yohanes 8-nya kawan. Macam mana? Ya itulah Ustaz. Saya tadi kayaknya ada ayat 1 deh tadi. Coba yang tadi sebelum Nih. Yohanes 8 dari ayat 1 kalau di LAI. Ya, nih. Yohanes 8 ayat 1. Teks aslinya dari ayat 12. 1 sampai 11-nya siapa tukang tambahi? Saya mau tanya itu, 1 sampai 11-nya siapa tukang tambahi? Nah, nih, saya kasih ini ya jawabannya ya. Oke. Kayak gimana jurnalnya? Saya mau dengar lagi nih. Karena kan dia suka bahas manuskrip ya teman-teman. Bagus. Masalah dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ya. Nih, di sini kan ada nih ya, saya kasih kesimpulannya. Di luar perdebatan akademis ada keindahan yang lebih dalam bagaimana kisah ini berada tepat di tempatnya sekarang. Ya. Bagi John Piper dan para sarjana terkemuka, kesimpulannya adalah bahwa kisah indah ini bukanlah bagian otentik dari Injil Yohanes, melainkan bagian dari tradisi lisan yang dilestarikan selama ratusan tahun sebelum dimasukkan ke dalam teks. Nggak ada teksnya. Iya, tapi kan ada tradisi lisannya, Ustadz. Tradisi lisan katanya gak ada teksnya. Jadi alasannya tradisi lisan. Kebenarannya itu konsisten dengan bagian kitab suci lainnya dan penggambarannya itu di dalamnya sesuai dengan
semua hal lain yang kita ketahui tentang dia. Ada. Tradisi lisannya teman-teman. Ya, Aduh. baik ya, saya boleh nggak sekarang gantian nanya Al-Quran ya, Ustaz? Nanya apa kamu? Ya udah, tradisi lisan alasannya ya. Ya udahlah. Iya, nih saya kasih ya kan sebelum ada manuskrip kan udah ada tradisi dari para rasul, bapak gereja dan sebagainya. Hehehe. Ya, Ada. Ada yang tukang tambahi tradisi lisan rupanya. Nih ya, saya bacakan dari namanya nih ya, Gabriel Seth Reynolds ya, Ustaz. Dia itu adalah Associate Professor of Islamic Studies and Theology at University Notre Dame USA. Ini dia bikin namanya literasi akademis College Studies in the Quran. Dia bilang apa di sini? Ya, saya kasih tahu ya. Ya, di sini this book challenge the dominant scholarly notion that the Quran must be interpreted through the medieval commentaries shaped by the biography of the Prophet Muhammad, proposing instead that the text is best read in light of the Christian and Jewish scripture. The Quran in its use allusions depends on the biblical knowledge of its audience. Jadi di sini dibilang apa? Al-Quran itu harusnya dibaca ngikutin tradisi Kristen dan Yahudi kitab sebelumnya, bahkan lebih bagus dari tradisi ngikut daripada kitab setelah Nabi Anda. Pertanyaannya, kenapa Anda lebih mengimani Al-Quran daripada Bible? Padahal di sini Al-Quran itu pengetahuannya berkatu dengan Alkitab. Dan sini saya ingin kasih juga nih ya, sebelum ini ya, sebuah jurnal lagi dari ISN nih ya Ustadz, dari Kemenak. Di sini dia bilang apa? Dibilang di sini apa? Penerimaan ini membawa kesimpulan bahwa penulis Al-Quran bukanlah Allah melalui Jibril. Al-Quran juga dianggap sebagai reproduksi Bible dengan perubahan dan penyelewengan untuk kepentingan politis Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Pertanyaannya, kenapa Ustadz lebih mengimani bisa nggak tunjukin data bahwa Al-Quran itu lebih bagus di jurnal yang akademis atau literasi akademis yang membuktikan bahwa Al-Quran itu lebih bagus ngikutin Nabi Muhammad dan sebagainya, dan juga bahwa yang lebih kredibel dari satu aja itu. Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, di mana ada sejarahnya Nabi Muhammad belajar sama orang Israel? Mana? Ya, ada nggak? Ada nggak? Nabi Muhammad Warqa bin Nawfal itu kan seorang itu kan enggak, Nabi Muhammadnya ada nggak belajar dengan Bani Israel? Ada nggak sejarahnya? Ibaratnya Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Palestina belajar Ibrani, ada nggak? Baik, saya akan tunjukkan gimana kalau dia punya inspirasi dari Kristen, boleh? Ada nggak dia belajar? Ada nggak sejarahnya? Belajar Nabi Muhammad tuh belajar sama Bani Israel, ada nggak? Yuk, bentar, saya kasih dulu ya. Saya kasih. Nih Trends in Quran. Ini dari Profesor, bentar ya Ustadz, dari Munim Siri nih ya. Bukunya dari penerbitnya dari ini namanya Lockwood Press nih. Munim Siri nih, Lockwood Press cukup kredibel nih. Lockwood Press dia tentang bahas tentang Quran nih ya, bahas tentang Nabi Muhammad. Saya buktikan bahwa Nabi Anda itu mengandalkan belajarnya dari Kristen. Dari Kristen dari mana sejarahnya? Kapan? Ini saya tunjukin sampai dulu dong. Artikulasi yang kagak jelas kayak gitu. Kapan Nabi Muhammad belajar sama Kristen? Kapan Nabi Muhammad belajar ke Bani Israel? The primary source of Muhammad is inspiration was apa? Siapa? Christian, Ustadz nih, Christian. Iya, sejak kapan Nabi Muhammad belajar ke Palestina, belajar sama Bani Israel tuh kapan? Ya dia kan belajar dari Kristen, sahabat-sahabatnya kan beberapa tuh kan jadi Kristen kan, kayak Warqa bin Nawfal. Ini saya buktiin nih, primary source of Muhammad Warqa bin Nawfal itu kan pamannya. Warqa bin Nawfal itu Nabi Muhammad tidak belajar dengan dia, keburu udah wafat, nggak bisa ditanya Nabi.
ketemunya pun cuma 2 kali dengan Warokah bin Naufal. Iya, dan di sini ini ISBN-nya ya nih, Ustadz Lockwood Press. Gak peduli saya ISBN-nya dari kapanpun atau dari profesor S berapapun, S campur apapun, ya coba Waduh, tunjukkan sama itu saya pendapat bahwa literasi- ya bahwa Nabi literasi Muhammad itu akademis pernah. profesormu. Ini kan Coba, saya udah iya. tunjukin tuh. Coba Apa? tunjukkan sama saya sejarahnya di mana Nabi Muhammad itu pernah belajar ke Bani Israel. Coba. Nih saya tunjukin nih. Tadi kan saya udah tunjukin nih Ustadz bahwa apa? Nggak ada sejarahnya, kawan. Ini Ustadz nih orang kalau Nggak nggak ada belajar kok tapi sejarahnya. the primary source of Muhammad inspiration was ex-Christian loh, inspirasi Dia utamanya ambil sumber Nabi dari Anda kan mana? Kristen. Ambil sumber dari mana? Sumber dari mana? Penelitian profesor studi Islam sendiri, Munim Siri, literasi akademisnya Munim Siri. Munim Siri. Data ciptaan siapa itu? Ya, profesor, Gak pernah Ustaz. ada. Nih ya, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu sama Anda. Memang di zaman Nabi Muhammad itu ada Bani Najran, ada juga Yahudi. Tapi kagak pernah Nabi Muhammad belajar sama mereka. Bahkan mereka Tapi bertanya malah kepada Nabi Muhammad. Makanya tuh bertanyanya seperti apa? Apakah Nabi Isa itu orang benar? Apakah Nabi Isa itu diciptakan? Makanya turun ayat Al-Qur'annya. Gak ada Nabi Muhammad itu belajar dengan Bani Israel. Tapi inspirasi Karena utamanya apa? Dia Kristen nggak, umi. Ustadz? Dia umi masalahnya. Dia tidak bisa baca tulis. Makanya sumber kamu kagak jelas. Lah, menurut saya nggak jelas. Loh, ini dari Roundhead Game Ustadz nih. Nih, ini ada ISBN-nya nih. Bikin Masa malu nggak aja. tahu? Nih ada ISBN-nya nih. Ini profesor lagi nih, Gabriel Setronos, itu profesor studi Islam. Dia aja bilang Al-Quran itu bagusnya ngikutin Bible, bukan ngikutin kitab setelah Nabi Muhammad. Sejak kapan Nabi Muhammad membaca ahli kitab tuh kapan? Lihat bukunya aja kagak pernah Nabi Muhammad. Nggak pernah. Tapi kok sumber istilah utamanya dari Kristen? Makanya sumbernya kagak jelas, kagak kredibel. Kredibel ini Routledge nih. Nih, ini Ustadz nggak tahu Kagak Routledge ini penerbit kredibel. akademis. Sejak kapan Nabi Gabriel Muhammad Setronos. membaca? Karena apa? Karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada Bible itu dalam bentukan buku, nggak ada. Buktinya mana Ustadz? Coba boleh dibuktikan dong. Nggak ada bentukan buku. Karena apa? Mayoritas dari Arab Saudi ya di zaman Nabi Muhammad itu pakai hafalan, pakai oral gitu. Bukan ada buku, kertas pun belum ada. Jadi katanya Nabi Muhammad harus mengikuti Bible. Dari mana jurnalnya? Loh, itu tadi udah ditunjukin. Bahkan lebih bagus daripada ngikutin kitab sekolah Nabi makin Muhammad. janggal, makin janggal namanya ya teman-teman. Makin janggal. Kertas pun belum ada. Kertas itu di zaman Utsman bin Affan baru ada. Iya kan, dan beberapa itu kan katanya udah dibakar kan di era itu kan, di era itu. Karena kan sebenarnya Nabi itu kan nggak pernah bawa itu kan agama Islam sebenarnya. Mana Ustaz. sih Pak? Profesor penelitiannya sembarangan. Profesor apa itu? Nah, itu profesor. Loh, dia bikin literasi akademis, kecuali kalau dia ngomong dia Dia bikin literasi akademis dia bikin kayak gitu. Enggak tahukah dia kertas itu ditemukan di zaman apa? Di zaman Utsman bin Affan. Kok masa udah ada bentuk Bible buku waktu Nabi Muhammad hidup? Apa coba? Heran saya. Gak jelas sekali jurnalmu. Tidak, itu literasi akademis Ustadz. Masa saya belajar dari situ Anda bilang tidak kredibel? Itu profesor loh. Bahkan dia bikin Gak ada. akademik empiris itu loh Ustadz. Gak ada di zaman Nabi itu, kertas belum ada. Makanya Zaid bin Sabit aja menulis di apa? Di pelepah kurma, terus di batu, terus di kulit hewan. Belum ada kertas. Ayo. Tuh. Dari mana Nabi Muhammad belajar Bible? Sudah ada bukunya kayak gitu Bible. Ya kan waktu itu kan para sahabatnya kan kalau nggak salah Yahudi dan Nasrani kan kodiku kan, makanya di surah Yunus 10 Kalau sahabatnya pun ya di zaman Nabi Muhammad kagak ada, belum kertas tuh belum ada. Ya saya kasih boleh nggak nih The Life of Muhammad nih dari Oxford University Ustaz.
Nih saya buktikan lagi nih bahwa Nabi Muhammad itu sahabatnya baca kata-kata Kristen dan mereka pun saat lihat Nabi dapat wahyu itu menjadi Kristen nih Ustaz. Belajar sama siapa sahabatnya yang Kristen? Umar bin Khattab, Abu Bakar. Siapa? Ada Kristen di situ. Nih saya tunjukin ya. Nih saya nih ini dari Oxford nih Ustaz nih. Ini Oxford University benar ada. Makin kagak jelas sahabat Nabi belajar dengan Kristen. Memangnya ada orang Kristen di Mekah saat zaman Nabi itu, teman-teman? Saya Kristen Arab kan udah ada sebelum Islam deh Ustaz. Mana ada Kristen di Arab situ? Ada Ustaz. Kristen Arab udah ada sebetulnya sebelum Islam Aduh. Sejak kapan Kristen ada di Arab? Ya sebentar nih saya tunjukin. Ngaco. Cakep Ini saya kasih tahu ya sejarahnya ya. Gini. Ya, kamu kalau mau tahu Kristen itu ada di bagian selatan Mekah, yaitu Najran, dekat Yaman. Kagak ada di sekitaran rumah Nabi Muhammad tuh, nggak ada di kampung Nabi Muhammad tuh, nggak ada. Ada. Tapi Nabi Muhammad ini belajarnya nih ya. Nih saya kasih contoh nih yang nabinya apa yang jadi Kristen nih. Muhammad bin Ja'far nih Ustaznya. Nih. Ini saya kasih deh. Muhammad bin Ja'far al-Zuhra told me that when he had become a Christian as he passed the prophet companions who were there used to say, we say early but your eyes are only half open. See, but you not only trying to see and cannot see yet. He used the word apa nih? I use word sasa because when a puppy tries to open its eyes to see, it only half sees. Tuh apa? Gitu. Dia aja mengkritisi bahwa para sahabat para nabi yang tidak menjadi Kristen setelah nabi Anda mendapat wahyu. Nggak ada kawannya. Di sejarah Islam itu Nabi Muhammad dan sahabatnya itu belajar dengan Kristen karena memang tidak ada Kristen di sekitar Nabi Muhammad, nggak ada. Memang nggak ada. Ada satu pamannya Khadijah tuh ya, Waraqah bin Naufal itu pun wafat. Sisanya Kristen itu ada di Najran gitu, di Najran, selatannya Mekah. Iya, tapi Waraqah itu kan tetap jadi Kristen kan saat lihat Nabi tetap mendapat wahyu, benar nggak? Lah, dia udah tua. Udah sakaratul maut waktu ditemui Nabi. Udah sakit-sakitan, macam mana? Kayak nih, iya berarti kan artinya sebenarnya apa nama bukumu tuh? Nih, namanya The Life of Muhammad. The Life of Muhammad. Apa tuh? The Life of Muhammad. The Life of Muhammad. Rasulullah. Ini bukunya dari Oxford loh, Ustaz. Bentar, judulnya. The Life of Muhammad. The Life of Muhammad. Tuh ya. Pengarangnya di luar Islamnya. Nah, jadi Kristen nih, ini translasi dari Ibnu Ishaq Sirat Rasulullah. Aku pernah bacanya di Oxford loh, Ustaz. Dari Oxford University. Yes, itu kampus keren itu, Ustaz. Kan tadi penelitian akademis tentang Nabi Anda, Ustaz. Nih, saya belajar nih, Ustaz. Memang ya teman-temannya, agama Islam itu tidak bisa diganggu gugat rupanya ya. Kalau cerita tentang Nabi itu pasti bersambung dengan sanad yang kuat gitu. Itu hebatnya Islam tuh ya. Kenapa? Dengan sanad persanad dari rawi perawi kan kayak gitu. Bukan dari asumsi liar atau jurnal liar yang di luar dari agama Islam gitu. Memang kata Rasulullah ya, Rasul menjelaskan apa? Kamu ikuti dua itu Al-Quran dan hadis, maka kamu tidak akan tersesat, kata Nabi. Betul buktinya ya, banyak penyesat-penyesatnya yang kayak gini jadinya, kan gitu. Saya tuh belajar Islam secara akademis, Ustaz, dan saya tuh ngikutin apa kata-kata. Kami belajar Islam dari sumber Islam yang terverifikasi sampai ke Nabi. Contohnya hadis gitu. Ada hadis sahih.
kagak belajar kami dari jurnal yang tidak diketahui, yang tidak sejaman dengan Nabi. Kalau kami terverifikasi langsung dengan Nabi gitu. Tapi tentang Islam. Nih lihat nih Ya, jurnal penelitian. Nih, Ya kalau contoh kamu lagi nih, mau, kalau kamu mau belajar tentang Islam, hadis itu ya dengan sanad yang jelas gitu, rawi yang jelas. Belajar hadis itu, makanya ada tingkatan hadis tuh. Tidak ada Ya, kayak jurnal hadis kayak gini sahih, atau penelitian yang tidak diketahui dari mana sumbernya. kan ada hadis sahih, hadis dhaif gitu. Nah, Ustaz. Oke, Iya, saya bahas. ya itu aja. Iya dia, dan juga kan Ustadz mesti kaget nih ya. Nih disebut apa nih, Nabi Muhammad nih ya, dari Munim Siri lagi nih. Nabi Muhammad tidak steril, sedang merencanakan mengajarkan suatu agama baru yang berbeda dari agama-agama modernis yang sudah mapan seperti Yahudi dan Kristen. Kristalisasi Islam sebagai agama keyakinan distinktif itu baru terjadi pada masa pemerintahan Umayyah, terutama pada periode Abdul Al-Malik Ibnu Marwan yang berkuasa 685 sampai 705 Masehi. Sebelum bertransformasi menjadi agama yang kita kenal sekarang, Islam sebenarnya tak lebih dari ajaran ekumenis yang terbuka mengayomi berbagai pemeluk agama monoteis tuh. Jadi artinya Nabi Anda tuh tidak pernah membawa wahyu, Ustadz. Tidak pernah membawa agama Islam. Ngomong apa? Iya, tidak pernah membawa agama Islam. Aduh. Makanya apa sih teman-temannya? Itulah teman-temannya. Tarok tufikum kata Nabi ya amrotain. Kau tinggalkan dua perkara untukmu. Selama kamu mengikuti itu ya, kamu tidak akan tersesat. Makanya umat Islam itu tidak mudah dibodoh-bodohi dengan jurnal-jurnal yang tidak jelas dari sumbernya, yang tidak terverifikasi. Makanya hadis kami itu kuat, ada yang sahih, valid, dia terverifikasi sampai ke Nabi. Kayak gitu, bukan yang kayak jurnal kayak gini. Makanya top memang Rasulullah itu ya teman-teman ya. Saya akui Nabi Muhammad itu pinter gitu, dia berarti sudah mengetahui gitu ajaran dia ini bakal ada yang mau mengacak-acak di luar jalurnya. Kan kayak gitu ya teman-teman. Ternyata itu ya alasannya Nabi Muhammad meninggalkan dua, Al-Quran dan hadis ya. Karena apa? Banyak literatur yang menyesatkan di luar dari dua ini rupanya. Gitu. Oh gitu, berarti kamu bilang ini jurnalnya sesat. Mantap. Akademis, Ya. Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya teman-teman. Padahal ini kan jurnal akademis, Ustaz. Ini kan penelitian akademis. Jadi malam ini ya saya jadi malah tambah yakin gitu dengan Islam ya. Karena apa, perkataan Nabi betul ya teman-teman. Banyak sumber-sumber yang tidak diketahui ingin merusak Islam. Contohnya yang kau bawa, gak tahu dari mana. Sumber ini merusak Islam. Bukannya ini penelitian Karena kami akademis ya, apa? Gini. Kalau kami di Islam itu kayak gini, al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa, maka dia akan seenaknya ngomong tentang agama. Makanya kalau tidak terverifikasi, tidak ada sambungannya, tidak bisa kami terima gitu. Gitu. Jadi kalau kamu bawa insiri dari Oxford, ketawa umat Islam. Nah, ketawa. Padahal itu penelitian akademis, Ustaz, tentang Islam. Apakah Ustaz yakin bisa tentang Islam? Bukan masalah kredibel akademis. Itu malah jadi bahan tertawaan umat Islam, karena umat Islam itu keilmuannya ada mata rantai namanya. Oh, mata rantai gitu. Ya. Jadi nggak bisa dipengaruhi dari luar. Gitu. Iya. Oke. Tapi semoga sih Ustadz lebih bisa berpikir kritis lagi ya tentang agama Islam, menganalisis, jangan hanya berdasarkan dogma dan doktrin. Nah, Anda suka mengkritik kami, tapi Anda juga mengandalkan dogma dan doktrin juga, Ustadz. Saya tunjukkan jurnal-jurnal penelitian bahwa ini ada yang asal Oxford. Asal Oxford, teman-teman. Aduh, oke lah Bang ya. Thank you atas diskusinya ya. Ya, sama-sama Ustaz. Makasih ya, semoga kebenaran yang sejati datang kepada Anda, terang yang sejati datang kepada Anda. Thank you. Thank you. Kalau gitu saya izin gantikan dulu ya sama yang antri, Ya, oke? Ustaz.
Siap Ustadz. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.